Sang Khalifah Kapitalau Badici Jailani, manusia akhir zaman dari ufuk timur Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia, dan air sebagai syiar rahmah. Refleksi tentang Khalifah Kapitalau Badici Jailani dalam simbol air. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap zaman memiliki tanda-tandanya. Ada zaman pedang, ketika kekuatan ditentukan oleh besi. Ada zaman pena, ketika peradaban ditentukan oleh ilmu. Ada zaman suara yang lantang, ketika manusia merasa cukup dengan retorika. Dan kini kita hidup dalam zaman kehausan, bukan kehausan tenggorokan, melainkan kehausan makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Air dalam Al-Quran bukan hanya unsur biologis. Ia adalah simbol kehidupan, simbol rahmat, simbol keberlanjutan. Air tidak memiliki wadah. Ia tidak sombong ketika berada di langit sebagai awan, dan tidak terhina ketika mengalir di tanah. Ia selalu mencari tempat paling rendah, mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju keberkahan. Di tengah zaman yang retak oleh perdebatan dan panas oleh ego, lahir dari Ufuki, Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia, seorang hamba yang oleh para muridnya dipahami sebagai penjaga nilai. Kapitalau Badici Jailani, sang Khalifah dari ufuk timur Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara, Indonesia. Kesaksian Umi Khadijah, ibunda sang Khalifah Kapitalau Badici Jailani, sebagai narasi spiritualitas awal. Dalam riwayat yang indah, dalam tradisi keluarga dan para muridnya, Umi Khadijah, ibunda beliau, pernah menyampaikan kesaksian yang syarat makna spiritual. Beliau menuturkan bahwa sebelum Khalifah Kapitalau Badici Jailani lahir di ufuk timur, ia terlebih dahulu dikandung secara rohani selama 40 hari di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, sebuah simbol kedekatan dengan pusat tauhid. 40 hari dalam hasanah Islam memiliki resonansi spiritual yang dalam. Nabi Musa alaihissalam bermunajat selama 40 malam. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pada usia 40 tahun. Angka 40 sering dipahami sebagai fase kematangan dan penyempurnaan. Dalam kesaksian itu, Umi Khadijah menyatakan dengan bahasa penuh keyakinan, "Anakku Badi ini telah ditetapkan Allah dengan karomah air. Ia tidak akan dikenal dengan pedang, tidak pula dengan suara keras. Air akan menjadi syiarnya, karena ia diutus untuk menenangkan." Pernyataan tersebut tentu dipahami dalam kerangka iman bahwa segala ketetapan adalah milik Allah semata. Namun dalam struktur narasi spiritual,
Kalimat itu menjadi fondasi simbolik bahwa misi kehidupan Khalifah Kapitalau Badici Jailani adalah menghadirkan kesejukan. Umi Hadijah juga mengisahkan peristiwa kedatangan orang-orang berjubah putih ke rumahnya. Mereka datang dalam jumlah 41 orang. Mereka makan dan minum dengan tenang di rumah itu. Mereka meminta air dan mereka meminta foto sang khalifah untuk dibawa. Dalam kesaksiannya, beliau berkata, mereka datang bukan seperti tamu biasa. Wajah mereka teduh, pakaian mereka putih, dan langkah mereka tenang. Mereka makan dan minum dengan adab. Mereka meminta air, seolah air itu telah menjadi tanda. Dan ketika aku memandang anakku, aku melihat cahaya seperti bintang besar di atas kepalanya. Aku hanya mampu berucap, ya Allah, Engkau lebih mengetahui rahasia hamba-Mu. Narasi ini tidak dimaksudkan sebagai klaim supranatural yang melampaui syariat, melainkan sebagai simbol pengalaman batin seorang ibu yang menyaksikan tanda-tanda spiritual pada anaknya. Dalam Al-Quran, cahaya sering menjadi metafora petunjuk. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Al-Quran Surat An-Nur ayat 35. Maka bintang besar dalam kesaksian itu dipahami sebagai simbol petunjuk, bukan sebagai legitimasi kenabian, karena kenabian telah sempurna pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ufuk Timur, simbol kebangkitan rohani. Timur bukan sekedar arah geografis. Dalam kosmologi rohani Islam, timur adalah simbol awal cahaya. Allah menyebut dirinya Rabbul Masyriq wal Maghrib. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 28. Timur adalah tempat matahari memulai perjalanan. Ia melambangkan kebangkitan, permulaan, dan pembaruan. Bahwa seorang khalifah lahir dari Jazirah Al-Muluk di Maluku Utara, wilayah yang secara geografis berada di timur Nusantara, menjadi simbol bahwa kebangkitan nilai tidak selalu muncul dari pusat kekuasaan, melainkan dari pemikiran yang sunyi namun jernih. Dalam pembacaan perspektif teologis, Kapitalau Badici Jailani, sang khalifah, dipahami sebagai manusia akhir zaman dan ufuk timur, bukan sebagai figur apokaliptik, melainkan sebagai penjaga makna ketika makna mulai memudar. Manusia akhir zaman, penjaga bukan penutup. Istilah manusia akhir zaman sering dipahami secara sensasional. Padahal dalam hasanah hadis, akhir zaman ditandai bukan oleh kemunculan tokoh besar, melainkan oleh ujian iman yang berat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang sabar dalam agamanya seperti menggenggam bara api. HR Tirmizi. Maka manusia akhir zaman bukanlah penutup sejarah, melainkan penjaga kesabaran. Ia bukan penguasa dunia, melainkan pengawal adab. Ia bukan pencipta wahyu baru, melainkan pewaris akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks zamannya. Dalam kerangka ini, Kapitalau Badici Jailani, sang khalifah,
dipahami sebagai manusia yang memikul amanah kehalifaan dalam arti moral dan spiritual, yakni menjaga rahma di tengah panasnya zaman. Ia hadir bukan dengan klaim, melainkan dengan keteduhan. Air sebagai syiar rahma. Air menjadi simbol utama dalam narasi tentang dirinya. Namun perlu ditegaskan secara teologis dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala daya dan karamah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Air yang menjadi syiar bukanlah perubahan hukum alam, melainkan perubahan suasana hati. Allah berfirman, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 99. Air menghidupkan yang mati, begitu pula ilmu dan rahmat menghidupkan hati yang gersang. Dalam simbol tasawuf, air adalah ilmu yang jernih. Ia membersihkan tanpa melukai. Ia menyatukan tanpa memaksa. Jika zaman ini panas oleh polemik, maka manusia akhir zaman adalah yang membawa kesejukan. Dalam konteks inilah Kapitalau Badiji Jailani, sang khalifah, dipahami sebagai khalifah yang menjadikan air sebagai bahasa dakwah, bukan dengan retorika keras, melainkan dengan pendekatan ihsan. Khalifah dari Jazirah Al-Mulk, makna historis dan spiritual. Jazirah Al-Mulk, Maluku Utara, secara historis dikenal sebagai tanah para sultan dan pusat peradaban Islam di timur Nusantara. Wilayah ini adalah simpul pertemuan laut, budaya, dan dakwah. Dari sana, Islam berkembang melalui jalur damai, melalui perdagangan, adab, dan kelembutan. Bahwa seorang khalifah lahir dari tanah ini memiliki resonansi historis. Ia berdiri di atas tradisi panjang Islam Nusantara yang menekankan tasamuh, tawadhu, dan keseimbangan. Kapitalau Badiji Jailani, sang khalifah, dalam refleksi ini bukan sekedar individu, melainkan representasi kesinambungan rohani dari timur, sebuah matahari makna yang terbit di wilayah kepulauan. Kapitalau Badiji Jailani disebut sebagai khalifah akhir zaman, bukan karena klaim eskatologis, melainkan karena konteks zamannya, zaman ketika manusia kehilangan arah, dan sang Kapitalau Badiji Jailani memilih menjadi penunjuk tanpa memaksa. Ihsan dan muraqabah, inti kepemimpinan ruhani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas segala sesuatu. HR Muslim. Ihsan adalah puncak kesadaran, beribadah seakan melihat Allah dan menyadari bahwa Allah melihat kita. Khalifah yang sejati bukan yang menuntut penghormatan, melainkan yang menuntun pada kesadaran. Air mengajarkan ihsan, jernih, tenang, tidak berlebihan. Demikian pula kepemimpinan ruhani. Ia hadir untuk mengingatkan, bukan menggantikan Tuhan. Manusia akhir zaman dari timur. Zaman ini panas, panas opini, panas kebencian, panas ego. Maka manusia akhir zaman dari ufuk timur bukanlah yang membakar, melainkan yang menyejukkan.
Kapita Laubadi Jailani, sang Khalifah, dipahami sebagai simbol bahwa dari Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara Indonesia, matahari makna kembali terbit, bukan untuk diagungkan, melainkan untuk mengingatkan, bukan untuk menguasai, melainkan untuk mengalir. Sebagaimana air tidak memilih atap, demikian pula rahmat tidak memilih hati. Dan jika ia disebut sebagai Khalifah akhir zaman, maka maknanya adalah ini, bahwa di zaman paling kering sekalipun Allah tetap menghadirkan hamba-hambanya yang menjadi air bagi bumi. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 69. Seperti air, ia tidak tinggal untuk dipuji, melainkan untuk menghidupkan. Kiranya kita semua selalu dalam